Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mohon kepada Allah semoga salawat beserta salam senantiasa Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian kita, pembahasan kita untuk mengenal orang-orang yang mulia yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah karya Abdurrahman Rafat Basha. Dan malam ini kita sampai kepada sahabat yang memiliki banyak keistimewaan, yaitu Abdullah bin Abbas. Atau kalau dalam hadis selalu kita dengar an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi beliau adalah Abdullah bin Abbas. Dan di awal pembahasan seperti biasa pengarang atau muallif selalu menyampaikan kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara ini datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Abbas. Innahu fatal kuhul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Sesungguhnya dia adalah seorang anak muda yang cerdas, memiliki lisan bahasa yang indah, memiliki hati yang terang. Sehingga Abdullah bin Abbas nantinya sebagaimana yang kita ketahui sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tentang Abdullah bin Abbas. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas, beliau memiliki banyak cabang kemuliaan. Jadi sahabat Nabi itu kan ada berbagai macam jalur kemuliaan mereka. Abdullah bin Abbas yang pertama, kemuliaan beliau adalah karena beliau seorang sahabat. Itu satu. Walaupun kelahiran dia ini sudah agak di penghujung dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau lahir qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Sebelum hijrah 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Abdullah bin Abbas belum ada lagi. Ketika Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. 10 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah barulah lahir Abdullah bin Abbas. 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abdullah bin Abbas usianya sekitar 14 atau 15 tahun. Satu, karena beliau bertemu dengan Rasulullah, maka beliau masuk dalam kategori sahabat. Kemudian cabang kemuliaan beliau berikutnya adalah al-qurabah, yaitu jalur kekerabatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas sepupu. Sebagaimana Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Ja'far, dengan Abdullah bin Jahsy dan lainnya. Itu jalur yang kedua. Jadi Rasulullah memiliki kekerabatan dengan beliau. Tapi kekerabatan ini tak jadi sebatas privilege kalau istilah sekarang tuh Pak. Artinya memanfaatkan status. Karena dia memang ada hubungan darah dengan Rasulullah lalu dipamer-pamerkannya, itu enggak ada seperti itu. Sebagaimana yang hari-hari ini sedang heboh-hebohnya dibahas di negeri kita. Ada oknum-oknum yang mengaku lalu mulailah mengaku memiliki hubungan dengan Rasulullah, lalu mulailah berbagai macam cerita disampaikan. Ada jemaah meninggal dunia, lalu dituliskan surat, taruh di bawah kepala jenazahnya itu. Nanti
kalau kamu ditanya malaikat mungkar nakir, jangan jawab, kasih aja suratnya itu. Ya Allah. Ini banyak jemaahnya, Pak. Jadi seolah mau masuk kantor, mau berhadapan dengan bupati, gubernur mungkin. Ada surat rekomnya. Mungkar nakir enggak seperti itu. La ya'sunallah. Para malaikat itu enggak pernah mereka mengicoh, mengkhianati, melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah suruh cabut nyawa, cabut, mau itu Nabi Musa sekalipun. Nah, itu malaikat. Nah, jadi kalau udah disuruh mungkar nakir tadi enggak ada nengok surat tadi, nah ada seperti itu. Tapi cerita ini beredar. Lalu dimanfaatkan lagi. Seburuk apapun seseorang itu, kalau dia cinta kepada kita, maka dia tetap akan masuk surga dan lain-lain sebagainya. Ini kan memanfaatkan namanya. Memanfaatkan klaim-klaim bahwa memiliki hubungan dengan Rasulullah. Abdullah bin Abbas tak seperti itu. Nanti kita akan tengok bagaimana sikapnya, langkahnya, perilakunya, gerak-geriknya Abdullah bin Abbas, walaupun dia memiliki hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan darahnya sangat akurat, sepupu namanya. Nah, kalau yang sekarang tentu harus banyak pembuktian karena sudah jauh 1400 tahun dari Rasulullah, maka harus benar-benarlah kita perhatikan selektif. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, mengklaim atas namaku dengan sengaja, maka dia sama dengan menyediakan tempat duduknya di neraka. Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah mengatakan itu, siapa yang berdusta atas namaku, berarti ini syarat nih. Artinya perbuatan itu pasti terjadi. Ketika Allah bercerita tentang hukum zina, hukum qisas, membunuh, mencuri, Rasulullah SAW bercerita tentang hukum li'an, zihar dan seterusnya. Artinya ini pasti terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang tahriru raqabah, memerdekakan budak, artinya ini pasti terjadi, Pak. Sampai kiamat perbudakan ini akan terus ada. Berarti peperangan akan terus ada di dunia ini. Jadi tak aneh itu. Termasuk ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mengklaim berbohong atas nama Rasulullah, artinya akan terus ada orang-orang yang akan berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah lahirnya, munculnya para ulama hadis. Mereka mulai mengseleksi siapa pembawa berita ini, pembawa hadis ini, si fulan, ditengok tak pernah ke masjid rupanya, coret. Begitu para ulama menjalankan misi mereka menjaga kemurnian Islam ini. Sehingga ada istilah laulal jarahu wat ta'dil la tu'ina hadzal din. Kalau bukan ilmu jarah dan ta'dil, ilmu menganalisa bagaimana si pembawa hadis itu, apakah buruk ataukah baik. Kalau bukan karena ilmu itu, niscaya udah hancur Islam ini. Hancur. Tapi Bapak dan Ibu, alhamdulillah dengan hadirnya para ulama, ditelitinya siapa pembawa hadis ini. Tengoknya ada kejadian baca surah Al-Kafirun enggak keluar-keluar. Enggak sampai ke lakum dinukum. Putar-putar. Berarti ini pembawa hadis ini disebut dengan dha'fu ad-dhabti. Dia lemah hafalannya. Dicoret tuh. Dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, jadi kita harus terus berhati-hati terhadap klaim-klaim tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah dibuktikan. Itu tadi cabang yang kedua, yaitu memiliki kekerabatan dengan Rasulullah. Yang ketiga, cabang ilmu. Abdullah bin Abbas, beliau adalah habru ummati Muhammadin wa bahru ilmiha. Beliau adalah penanya, tintanya umat ini. Dan beliau adalah lautan ilmunya Islam ini. Nanti kita sampai bagaimana ilmu beliau, insyaAllah. 3. Yang keempat, jalur keistimewaan Abdullah bin Abbas adalah jalur at-tuqa, ketakwaan. Abdullah bin Abbas, beliau adalah sawwaman bin nahari, qawwaman bil lail. Setiap siang itu selalu dia berpuasa. Di malam hari selalu dia qiyamul lail. Mustaghfiran bil ashar, setiap sahur waktu menjelang salat subuh selalu dia istighfar, bermunajat kepada Allah. Bakkaan min khasyatillah. Satu lagi, Pak. Kita sering dengar bahwa Umar sering menangis takut kepada Allah sehingga ada bekas air mata Umar. Sering kita dengar Umar.
Ternyata Abdullah bin Abbas juga demikian. Abdullah bin Abbas seorang yang selalu bersedih, menangis karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta khaddada dam'u khaddaihi. Sampai-sampai air matanya itu menggores pipinya. Jadi Abdullah bin Abbas ternyata juga memiliki goresan di pipinya, bukan karena kecelakaan ini itu bukan, tapi karena air mata yang selalu keluar. Itu cabang yang keempat. Itulah cabang-cabang kemuliaan ada pada Abdullah bin Abbas. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Abbas hafizha lil muslimin an nabiyihim, beliau telah menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1660 hadisan. 1660 hadis. 1660 hadis beliau telah hafal Abdullah bin Abbas. Asbatah al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Yang mana hadis 1660 ini telah dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Allahu Akbar. Begitulah saking banyaknya kita dengar an Ibni Abbas. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lamma wada'athu ummuhu, begitu ibunya melahirkannya. Lalu ibunya setelah melahirkan tadi hamalathu ila Rasulillah. Dibawalah Abdullah bin Abbas yang baru lahir, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa nih, Pak? Fahannakahu biriqihi. Lalu Rasulullah mentahniknya dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwala ma dakhala jawfahu riqun nabi al-mubarak at-tahir. Jadilah yang pertama kali masuk ke dalam tubuhnya Abdullah bin Abbas adalah air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ketika kita mendapatkan peristiwa-peristiwa seperti ini, maka kita harus teliti. Apakah ini terjadi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman juga? Apakah terjadi kepada sahabat yang lain? Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Abbas juga melakukan itu? Nah, artinya kalau ini hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus berhati-hati bahwa ini kemungkinan besarnya adalah khususiyahnya Rasulullah. Jadi kekhususan Rasulullah SAW mentahnik dengan air liur Rasulullah SAW. Jadi jangan salah difahami. Kalau para sahabat memang ada berbuat juga demikian, maka itu berarti bisa kita ikuti. Nah, jadi kadang kita salah memahami sehingga terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Akhirnya Islam pula tercoreng. Jadi kita buat pula itu, kita tahnik juga. Begitu kita tahnik anak itu masuk infeksi tadi. Kan itu lupa pula dia gosok gigi apa tuh. Kan terjadi hal ini dan itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, jadi ini harus kita perhatikan, yang melakukan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal nantinya yang itu dirinci oleh para ulama bahwa itu dilakukan Rasulullah tapi sahabat yang lain tak melakukannya. Nah, itu yang terjadi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, begitu beliau sampai di usia, tumbuhlah dia, sampai di usia tamyiz. Sudah bisa membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Ya, usia 7-6 tahun. Beliau setelah itu lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamatal ain li ukhtiha. Beliau terus berada di samping Rasulullah, nempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana menempelnya mata dengan kelopaknya. Terus sampai-sampai Abdullah bin Abbas selalu menyiapkan air untuk wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ingin melaksanakan wuduknya. Lalu Abdullah bin Abbas pernah sekali beliau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara peristiwa Abdullah bin Abbas, beliau pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh dia untuk maju ke depan, beri isyarat. Tapi dia menahan dirinya, Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kenapa dia tak maju ke depan. Lalu dijawablah oleh Abdullah bin Abbas. Rasulullah bertanya, "Ma mana'aka an takuna bi izai ya Abdullah?" Apa yang menghalangimu untuk berada di sampingku wahai Abdullah?
Abdullah bin Abbas mengatakan, anta ajallu fi aini wa azzu min an uwaziyaka ya Rasulullah. Engkau sangat mulia di mataku dan engkau adalah yang paling mulia daripada aku berada di sampingmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Abdullah bin Abbas adalah sosok yang sangat mulia, artinya tak layak rasanya berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mendengar itu Rasulullah pun mengangkatkan kedua tangannya dan berdoa. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Rasulullah pun berdoa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma antihil hikmah. Ya Allah, berikanlah kepadanya hikmah. Hikmah adalah ilmu tentang sunnah. Maka salah satu bukti ilmu hikmah yang telah Allah karuniakan kepada Abdullah bin Abbas tadi adalah hafalnya Abdullah bin Abbas 1660 hadis tadi. Dan lainnya. Nanti ada kita sampai insyaAllah. Jadi itu di antara peristiwa yang terjadi pada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas selalu berada mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam safar juga. Ikut tuh Abdullah bin Abbas dari belakang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Abbas tadi memang terjadi semuanya. Banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa menggambarkan bahwa Allah memang memberikan karunia hikmah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi jangan, kadang ada juga yang memahami hikmah tadi adalah ilmu yang bisa merasa-rasa. Ditengok-tengok di terawang, ini ilmu hikmah ini. Ini tidak begitu arti hikmah itu. Hikmah itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sunnah nabawiyah. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagaimana Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergambar salah satu peristiwa. Ketika terjadi peristiwa gesekan, apa istilah kita itu? Misunderstanding istilahnya itu, kesalahpahaman antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini sudah sering kita dengar. Mudah-mudahan ada kajian khusus nantinya. Kalau ada rencana Pak, buatlah daurah atau tabligh akbar nanti dengan asatiz yang kibar membahas tentang peristiwa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Karena peristiwa ini sangat banyak dipalsukan peristiwa itu. Muawiyah itu selalu dibahasakan bahkan di buku pelajaran anak sekolah. Nanti Bapak tengok sendiri kalau ada bab Muawiyah, buku anak-anak yang di sekolah, di rumah itu tengok tentang Muawiyah itu. Selalu bahasanya sangat jelek. Saya pernah dapati buku itu, saya tengok langsung, saya fotokan, tapi udah hilang pula fotonya. Saya juga pernah dapati buku sejarah tebal, buku sirah, tarikh, tebal. Ketika membicarakan perang Uhud, Hamzah radhiyallahu anha wafat syahid di perang Uhud, yang dibunuh oleh Wahsy ketika itu sebelum masuk Islam. Dan Wahsy tadi diupah, diberikan kontrak oleh Hindun. Hindun itu adalah ibunya Muawiyah. Lalu bahasanya di dalam kitab tadi, Hindun inilah perempuan yang melahirkan laki-laki terlaknat, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Allahu Akbar. Bagaimana bisa Muawiyah manusia terlaknat, Pak? Beliau adalah sahabat Rasulullah. Beliau adalah penulis wahyu. Mungkinkah Rasulullah menyuruh orang-orang yang sangat berbahaya berada di sekitarnya? Itu tak akan mungkin. Mungkinkah Allah salah ketika Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an? Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Kalaulah Muawiyah tadi memang salah dan sehebat itu kejahatannya itu, keburukannya itu, berarti Allah salah mengatakan Allah ridha kepada mereka tadi. Kan itu konsekuensinya. Maka para ulama selalu memberikan daurah, kajian tabligh akbar tentang bagaimana sikap kepada para sahabat. Para sahabat itu mereka tak ada yang maksum. Tetapi mereka adalah orang-orang yang terbaik. Khairun nas qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bahkan ada yang pernah mengatakan nih Bapak dan Ibu, bahwa Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Satu lagi adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lebih hebat, lebih bagus daripada Muawiyah.
Nanti akan ada Bapak dengar itu, dan sudah ada orang-orang yang terus mengagungkan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz? Salah kah? Tidak. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Catatan sejarah telah mengukir bagaimana keadilan beliau. Rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz. Dengan segala macam kemuliaannya, dia memang benar orang yang sangat mulia. Tetapi ketika datang kalimat tadi, Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada Muawiyah. Disinilah dibantah oleh para ulama. Seperti halnya Sufyan Tsauri dan imam-imam lainnya. Di antara mereka ada yang mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan jauh lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dibandingkan 600 Umar bin Abdul Aziz tetap lebih unggul Muawiyah. Nah, begitulah prinsip Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Bahwa para sahabat ini mereka bukan maksum, tetapi mereka adalah qurun mufaddalah, generasi yang paling unggul. Kelakuan orang-orang yang membuat sekte aliran-aliran lain itu, aliran-aliran yang keluar dari jalur Islam itu, kelakuan mereka itu selalu mereka mencacat-cacatkan sahabat yang berada di sekitar Rasulullah. Kenapa? Karena kalau cacatlah sahabat-sahabat tadi, maka hadis-hadis pun juga menjadi tanda tanya. Di situ jadinya. Jadi kalau ada hadis nanti datang dari Muawiyah, berarti langsung silang. Ke situ efeknya Bapak dan Ibu. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Jadi itu usulan tuh Pak, nanti berulang kali buatkan daurah kajian khusus tentang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, jadi dalam peristiwa mereka, di sini ada miskomunikasi. Ketika Utsman bin Affan telah syahid, Utsman bin Affan ini saudaranya Muawiyah. Muawiyah ketika itu gubernur di Syam. Selesai setelah Utsman bin Affan syahid dibunuh, para pembunuh ini, para pemberontak, ini kan gerakan makar nih Pak. Kalau sekarang disebut dengan gerakan kudeta. Kudeta itu dari pinggiran-pinggiran negara Islam, mereka termakan isu provokasi dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia orang Yahudi dulu, masuk Islam tapi ingin merusak dari dalam. Diisukanlah Utsman bin Affan nepotisme. Keluarganya aja diangkatnya di dalam kabinetnya. Terus diprovokasi, bergeraklah kaum muslimin menuju Madinah sampai berujung dengan syahidnya Utsman bin Affan. Setelah mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan, mereka sendiri yang mencari penggantinya. Karena seperti itulah gerakan kudeta itu. Mereka cari sendiri, mereka minta ke Ali, Ali nolak. Minta ke sahabatnya lain, Abdullah bin Umar, semua menolak. Lalu mereka kembali ke Ali, akhirnya dengan segala pertimbangan Ali pun menerima. Setelah Ali menerima, nah di sini Muawiyah masih gubernur di Syam. Muawiyah menginginkan kisoslah para pembunuh tadi. Ali berpandangan mereka ramai. Bagaimana cara mengkisosnya? Ini kan gerakan massa. Bagaimana cara mengkudetanya? Bagaimana cara mengkisosnya? Mereka sangat banyak di sekitar Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berpandangan satukan kekuatan. Jadi dimintaannya Muawiyah dari Syam beserta kaum muslimin di Syam membaiat Ali, satukan kekuatan baru kita selesaikan. Muawiyah enggak begitu. Muawiyah minta kisos dulu baru saya baiat. Nah, itu permintaan dari Muawiyah. Jadi berdua mereka ini dalam hal ijtihad, bukan dalam hal memperebutkan kekuasaan, tetapi dalam buku-buku pelajaran sekarang dituliskan merebutkan kekuasaan. Muawiyah adalah seorang yang ambisius, ingin memperoleh kekuasaan dan lain-lainnya. Itulah bahasa kepada Muawiyah. Allah musta'an. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu singkatnya. Nanti barangkali di lain waktu dirincikan lagi. Nah, dalam hal ini ketika Muawiyah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi bertemu dengan Muawiyah. Dan ini terjadi di Siffin. Jadi terjadi di Siffin, Ali dari Madinah, dari Irak, kemudian nanti Muawiyah dari Syam bertemu di Siffin. Begitu bertemu di Siffin, terjadilah ketika itu ya mulailah gejolak-gejolak, tentunya huru-hara belum selesai lagi. Dalam keadaan seperti itu Abdullah bin Abbas berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Idzan li ya Amirul Mukminin." Izinkanlah saya wahai Amirul Mukminin an atil qaum wa ukallimuhum, supaya aku datang kepada mereka, kepada masyarakat nih, dan aku akan berbicara kepada mereka. Jadi ini dalam keadaan memang huru-hara luar biasa. Penaklukan futuhat
penaklukan negara-negara itu terjadi yang luar biasa di masa Abu Bakar, Umar, Utsman. Di masa Ali ini sudah tersibukkan oleh perselisihan dari dalam. Jadi itu Abdullah bin Abbas menawarkan di dalam masyarakat Islam ini ketika itu sudah terjadi gejolak ini. Provokasi kalau udah gejolak itu gampang. Provokasi itulah menjadi senjata nomor satunya. Jadi kaum muslimin diprovokasi. Yang nomor satu tadi adalah Abdullah bin Sabah tadi. Namanya Abdullah, Pak. Allahu Akbar. Jadi nama Abdullah tadi aja bisa seperti itu. Apalagi yang tidak Abdullah. Begitu cara memahaminya. Jangan nama Abdullahnya diganti nanti. Bukan. Nama Abdullah saja bisa seperti itu. Apalagi yang tidak Abdullah. Maka jangan nama-nama pemain bola diambil, Pak. Jadi Abdullah bin Sabah al-Majusi, al-Yahudi, beliaulah yang memotori semuanya itu. Sehingga terprovokasi kaum muslimin, mulailah ketika itu keluar orang-orang yang ingin meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Mereka hapus, mereka batalkan baiat mereka dengan Ali. Dan itu disebut dengan Khawarij. Mau melawan Ali pula nih. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena Ali bin Abi Thalib tak mau mengikuti mereka. Orang Khawarij ini minta, Muawiyah tadi kan tak mau baiat, no. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Jika ada satu kelompok itu di antara dua kelompok, satu kelompoknya itu dia melawan, maka perangi mereka sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa tidak halal darah seorang muslim itu kecuali dengan salah satu tiga hal. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang pernah menikah, baik itu aktif nikahnya atau sudah cerai atau sudah janda atau duda, lalu dia berzina, maka itu boleh ditumpahkan darahnya secara hukum Islam dia, secara hukum Islam. Bila hukum Islam dijalankan, penumpahan darah itu istilahnya disebut dengan rajam. Hukum rajam itu adalah hukum yang mengkisas tapi dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara penggal, tapi dilempari sampai meninggal dunia. Itu baru boleh satu. Tapi ingat nih Pak ya, ini nggak boleh kita buatnya nih. Tiba-tiba ada hukum rajam di Kandis setelah kajian di Imam Syafi'i. Enggak, ini datang dari sultan, datang dari pemimpin kita. Mudah-mudahan pemimpin kita nanti akan menimbang supaya nanti bisa laksanakan hukum seperti ini, sehingga terjadilah keamanan di mana-mana. Tapi kalau tak dijadikan, tak dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan buktinya. Rusaklah, tak terjadi rahmatan lil alamin, maka di mana-mana terjadi Pak perzinahan, perselingkuhan. Hotel itu kalau malam Ahad digerebek semua hotel itu enggak terhitung tuh siapa aja yang tertangkap. Enggak terhitung. Di televisi berita itu aja beritanya tuh, tertangkap. Kenapa? Tak ada jaminan. Tapi kalau tegak hukum rajam, suami aman mau kerja, istri pun merasa tenang, suaminya pergi berangkat kerja. Suami pergi kerja enggak mikir istrinya di rumah. Kalau selingkuh nanti silakanlah rajam. Istri pun juga enggak ada mikir suaminya. Kalau abang tuh nginap di hotel nanti silakanlah rajam sudah tuh. Kan aman setelah itu, tapi tidak hadir keamanan itu. Nah, itu satu, as-sayyibuz zani. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Pembunuh itu dalam Islam qisas, ditumpahkan darahnya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agama, itu murtad, kemudian dia menyebabkan perpecahan di jamaah, di masyarakat. Itu boleh ditumpahkan darahnya secara hukum syariat. Tapi ingat, ini adalah instruksi arahan dari sultan tentunya, tak bisa kita yang bergerak sendiri. Nah, jadi salah satu dari tiga tadi adalah pemecah belah jamaah. Dan Muawiyah tadi juga seperti itu. Maka mereka, orang-orang Khawarij tadi, mereka sangat bersemangat ingin tegakkan hukum Allah kepada mereka, kepada Muawiyah. Nah, jadi artinya perangi Muawiyah itu. Jangan ragu-ragu, perangi aja. Begitu keinginan mereka. Jadi mereka sangat banyak ini. Lalu datanglah Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk mendatangi mereka ini. Dan saya ingin berbicara dengan mereka. Dijawab oleh Ali, inni atakhawwafu alaika minhum. Sesungguhnya aku khawatir terhadap engkau, wahai Abdullah bin Abbas, terhadap mereka itu. Saya khawatir nantinya terjadi sesuatu. Orang ini ramai.
Bapak bayangkan bagaimana orang ramai itu. Yang luar biasa banyaknya. Tahu-tahu datang kita itu nasihati, kita pegang mic, nasihati itu. Itu botol aqua itu melayang ke kita tuh. Jadi Ali bin Abi Thalib menyadari ini. Ya, dari sekian kerumunan orang ramai yang sangat banyak ini pasti akan terjadi sesuatu kalau ada yang berani menasihati mereka. Tapi Abdullah bin Abbas menawarkan dirinya. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, "Kalla insyaallah." Sekali-kali tidak, insyaallah. Insyaallah. Jadi Abdullah bin Abbas memberanikan dirinya. Kemudian Abdullah bin Abbas masuklah ke mereka. Gabunglah Abdullah bin Abbas menuju orang yang ramai ini. Lalu tak dilihat dari mereka itu orang-orang yang ahli ibadah tengoknya. Ditengoknya orang-orang yang berkerumun itu bukan ahli-ahli ibadah nampaknya. Jadi artinya begitulah Bapak dan Ibu. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan buruk itu selalu gampang terjadi kepada kita. Ketika kita sangat minim tentang ibadah, hati kita kepada Allah, yakinlah bahwa segala hal yang buruk itu gampang sekali terjadi kepada kita, termasuk provokasi berita-berita hoak. Nampak sama Abdullah bin Abbas, tak ada di antara mereka ini orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah itu. Lalu mereka pun menyambut, mereka tahu ini adalah Abdullah bin Abbas. Marhaban bika ya Ibn Abbas, ma ja'a bika. Mereka bilang nih, selamat datang wahai Abdullah bin Abbas. Apa yang membuat engkau datang nih? Abdullah bin Abbas menjawab, aku datang uhadditsukum untuk bercerita dengan kalian. Lalu sebagian orang yang ramai, ya, ini kan karena ramai. La tuhadditsuhu. Jangan kalian mau bercerita dengan dia itu. Ini sebagian yang lebih keras itu di tengah-tengah orang ramai tadi. Sebagian mereka lagi mengatakan, qul nasma' minka. Katakanlah wahai Abdullah bin Abbas, kami dengar. Kami akan dengar apa yang kau katakan. Lalu Abdullah bin Abbas pun berkata, akhbiruni ma tanqimuna ala ibni ammi Rasulillah wa zawji ibnatihi wa awwali man amana bihi. Kalian sekarang ceritakanlah ke saya. Apa yang kalian marahkan, yang kalian kesalkan kepada putra pamannya Rasulullah. Putra pamannya Rasulullah, yaitu Ali tadi. Putra pamannya Rasulullah, anak dari Abu Talib. Apa yang kalian marahkan dari putranya, anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seorang suami dari putrinya Rasulullah. Suami dari Fatimah. Dan juga wa awwalu man amana bihi. Dan juga orang yang paling pertama masuk Islam. 3 disebutkan keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Apa yang kalian marahkan kepada orang ini tadi, kepada Ali bin Abi Thalib? Lalu mereka menjawab, nanqimu alaihi salasata umur. Kami marah, kesal kepada Ali itu 3 hal. Apa itu? Kata Abdullah. Mereka jawab, yang pertama, annahu hakkamar rijal fi dinillah. Bahwa Ali menyelesaikan antara dia dengan Muawiyah tadi. Ini kan sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Bahwa Ali menyelesaikan permasalahan dengan Muawiyah itu dengan cara tahkim. Kalau bahasa kita mungkin delegasi. Jadi Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Muawiyah mengirim Ammar bin As. 2 orang sahabat. Sahabat juga ini yang mulia. Nanti mudah-mudahan kita sampai ke mereka. Mereka berdua inilah bernegosiasi, membicarakan bagaimana titik temu supaya selesai masalah. Nah, jadi adanya pembicaraan delegasi di antara Ali dengan Muawiyah tadi. Orang-orang ini, mereka tak inginkan itu. Orang ini tadi ingin tegakkan hukum Allah tadi. Hukum Allah tadi apa? Serang, perang langsung. Pokoknya selagi lawan, perang. Siapapun melawan pemerintah yang sah, perang. Nah, begitu. Jadi ini yang mereka pahami. Dan ini tadi adalah orang-orang Khawarij. Nah, disinilah jadi alirnya nanti. Alurnya, lahirnya nanti orang-orang Khawarij yang kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, siapakah orang Khawarij itu? Akufarun hum. Apakah mereka orang kafir? Kata seseorang bertanya kepada Ali. Ali jawab, minal kufari farru. Orang Khawarij ini, dari orang-orang kafir mereka tak sejalan. Jadi orang Khawarij ini dari orang kafir dia tak sejalan. Amunafiqun. Apakah mereka Khawarij ini orang-orang munafik? Ali jawab lagi. Al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik, Khawarij tadi, orang munafik tadi, mereka tak pernah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafik itu sedikit dia zikir kepada Allah. Bahkan salatnya pun
qamu kusala. Salatnya pun malas-malas dia tuh. Malas-malas. Jadi orang munafik itu ibadahnya sangat dikit. Khawarij enggak. Khawarij besar, dahsyat ibadahnya. Nah, maka Bapak dan Ibu di belakang Allah, ini kita harus berhati-hati. Jadi artinya ketika kita menyaksikan seorang yang sangat dahsyat ibadahnya, bahkan hafal Al-Quran sekalipun, itu adalah kemuliaan. Tapi hati-hati, penghafal Al-Quran sekalipun bisa masuk bibit-bibit khawarij itu, ekstrim radikal itu. Karena hafal Al-Quran mereka itu la yablughu hanajirahum, tak lewat dari tenggorokan mereka, kata Rasulullah. Jadi hafal itu di kepala. Al-Quran itu tak masuk ke hati. Kalau Al-Quran itu masuk ke hati, maka nampak dari tangannya gimana, kakinya gimana, ekspresinya, gesturnya bagaimana. Ini kalau yang Al-Qurannya sampai ke hati. Tapi kalau Al-Qurannya hanya di kepala, itulah tadi terjadi. Gampang dia melakukan ekstrim, gerakan ekstrim radikal dan lainnya. Jadi Ali menjawab, mereka bukan munafik. Famahum, siapa mereka? Ali pun menjawab, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara kita juga. Jadi orang Khawarij itu yang ekstrim tadi, mereka saudara kita juga. Namun mereka ekstrim, keras terhadap kita, melawan kita. Nah jadi disinilah para ulama mengatakan bahwa Khawarij itu umumnya mereka masih dalam keadaan Islam. Tapi mereka adalah termasuk aliran-aliran juga, firqah di dalam Islam. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi. Jadi orang Khawarij ini komplain dia kepada Ali karena Ali menyelesaikan antara dia dengan Muawiyah tidak dengan pedang. Mereka ingin pakai pedang lah. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus delegasi. Dengan Muawiyah juga mengutus delegasi. Inilah dimarahkan oleh masyarakatnya Ali tadi. Sehingga mereka ingin memutuskan baiatnya atau Khawarij mereka. Yang kedua, annahu qatala Aisyah wa Muawiyah wa lam ya'khudh ghanaima wa la sabaya. Yang kedua bahwa Ali telah memerangi Aisyah. Maka Bapak dan Ibu ini melakukan Allah. Maka itu sedikit saya sampaikan. Ini adalah peristiwa yang sangat menarik untuk diangkat dalam tabligh akbar. Karena dalam peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Masa Islam yang sangat kelam ketika itu. Bahkan istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, ibu kita, Aisyah radhiyallahu anha pun akhirnya dalam keadaan mengerikan ketika itu. Aisyah radhiyallahu anha berangkat dia menggunakan onta dengan kaum muslimin. Pada awalnya ingin bertemu dengan Ali, ingin membaiat. Tapi kelompok yang berada sama Ali tadi, saking itulah tadi mereka-mereka lah yang melakukan gerakan untuk Utsman tadi. Mereka yang di sekitar Ali tadi. Sehingga terjadilah provokasi-provokasi. Begitu bertemu dengan rombongan Aisyah, terjadi pula bukannya harusnya bertemu sebagai seorang anak bertemu dengan Ummul Mukminin, diprovokasi oleh orang-orang tadi sehingga terjadi peperangan. Jadi ada peristiwa yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Hasil dari provokasi, miskomunikasi, berita hoaks. Terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Bagaimana bisa seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dulu di sekeliling Rasulullah, berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan keluarga Rasulullah, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah. Tentu hubungan dengan istri Rasulullah pun bagaimana sebagaimana seorang anak dengan ibu. Karena istri Rasulullah adalah ibu kita, ibunya kaum muslimin. Tetapi dalam peristiwa itu terjadi peperangan. Terjadi perang antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ali radhiyallahu anhu meminta kaum muslimin untuk berhenti, jangan sampai terusi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha juga meminta untuk hentikan, tetapi provokasi sudah terlanjur, perang luar biasa. Terakhir orang-orang yang ekstrim tadi, yang berada di dekat Ali, mereka mengarahkan anak panah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Diarahkannya anak panah itu, nampaknya onta spesial lah, inilah onta tempat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu orang ekstrem tadi mulai mengarahkan panahnya kepada Aisyah. Ali melihat hal itu. Lalu diisyaratkan oleh Ali beberapa orang-orang yang ahli perang berada di sekitar Ali pergi ke lindungi Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya dikirim oleh Ali beberapa orang yang berada di sekitarnya pergi menuju Aisyah, melindungi Aisyah radhiyallahu anha. Perang akhirnya terus berjalan dan berhenti tatkala semuanya sudah dalam keadaan selesai. Tenaga selesai dari pihak Ali, tenaga selesai dari pihak
Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini luar biasa, sejarah yang sangat kelam. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini tadi yang komplain tadi mengatakan bahwa Ali dia telah memerangi Muawiyah di Siffin. Dia telah memerangi Aisyah radhiyallahu anha, tetapi tidak mengambil rampasan perang dan tidak menjadikan orang yang kalah tadi, rombongan Muawiyah dan rombongan Aisyah radhiyallahu anhuma, tidak dijadikan oleh Ali mereka sebagai tawanan. Di mana-mana kalau selesai perang, yang kalah jadi tawanan. Hartanya jadi rampasan perang. Kok Ali berbuat yang itu? Dua komplain mereka. Wa thalisuha, yang ketiga, annahu maha an nafsihi laqab amiril mu'minin ma'anna al-muslimin qad baya'uhu wa ammaruhu. Bahwa Ali telah menghapus gelar Amirul Mukminin pada dirinya. Padahal kaum muslimin membaiat dia untuk menjadi Amirul Mukminin. Jadi istilah Amirul Mukminin dihapus oleh Ali. Sepele rasanya Pak kan, tapi itu ternyata menjadi bahan kemarahan masyarakat tadi. 3 hal tadi. Lalu Abdullah bin Abbas menjawab, Ara'aitum in asma'tukum min kitabillahi wa haddastukum min hadithi Rasulillahi ma la tunkirunahu afatarji'una amma antum fihi. Bagaimana pendapat kalian kalau nanti akan saya bacakan kalam Allah dari Al-Qur'anul Karim, juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang takkan bisa kalian ingkari? Apakah kalian akan kembali dari gerakan kalian seperti ini? Dari ekstrimnya kalian seperti ini, apakah kalian akan kembali lagi? Lalu mereka pun menjawab, na'am, iya. Kalau memang betul ada dalilnya, maka kami akan kembali lagi. Yang kami lakukan tadi akan kami tarik lagi dan tak kami lanjutkan. Nah, itu yang mereka akui. Lalu mulailah Abdullah bin Abbas menjelaskan. Yang pertama tadi tentang apa Pak? Tentang tahkim. Iya, mengirim delegasi. Kenapa enggak langsung perang? Kenapa harus mengirim utusan untuk menyelesaikan ini? Yang pertama, Abdullah bin Abbas menjelaskan, amma qaulukum, adapun pendapat kalian, perkataan kalian, bahwasanya Ali telah meletakkan hukum kepada orang-orang di dalam masalah agama Allah. Harusnya agama Allah tadi diselesaikan dengan Al-Quran dan hadis langsung, tidak melalui orang. Adapun pendapat kalian seperti itu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang-binatang buruan dalam keadaan kalian ketika berihram. Ketika ihram, makanya kan tak boleh kita membunuh apapun, apalagi dalam keadaan binatang-binatang buruan. Dan siapa saja di antara kalian yang membunuh tadi binatang buruan itu dengan sengaja, maka balasannya, ganjarannya persis seperti apa yang dia bunuh dari binatang ternak tadi. Yang itu diselesaikan, dihukum oleh orang yang adil di antara kalian. Jadi dia menyelesaikan ketika seorang melakukan ihram dan itu terlarang, maka ada denda untuknya. Yang memvonisnya, yang menetapkan hukumnya adalah orang yang adil di antara kalian. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Saya bersumpah demi Allah, apakah hukum tentang binatang yang dibunuh tadi lebih hebat daripada hukum kepada manusia? Maksudnya begini, hukum kepada binatang tadi, tentang binatang yang dibunuh tadi, itu bisa diselesaikan oleh orang yang adil. Nah sekarang hukum tentang manusia, apakah orang adil tak pula bisa melaksanakan hukum itu? Berarti lebih mulia lagi lah binatang tadi daripada darah manusia. Jadi artinya kata Ibnu Abbas, kalaulah binatang saja, pelanggaran terhadap binatang bisa diselesaikan oleh manusia, maka pelanggaran antara manusia pun juga bisa diselesaikan oleh manusia.
Jadi kalau seandainya binatang bisa diselesaikan manusia, maka manusia sesama manusia tak bisa diselesaikan oleh manusia, berarti lebih hebat binatang daripada manusia. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Lalu Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Abdullah bin Abbas bertanya, "Akhrajna min hadhihi?" Apakah kita selesai masalah yang pertama ini? Allahumma na'am. Mereka jawab, "Iya, kita selesai." Berarti mereka langsung memahami, oh iya, tentang membunuh binatang saja itu bisa diselesaikan oleh manusia. Kok kita sesama kita tak bisa pula diselesaikan oleh manusia? Satu, terjawab. Yang kedua, adapun perkataan kalian bahwa Ali telah memerangi Aisyah dan Muawiyah tetapi tidak menawan mereka, tidak mengambil rampasan mereka. Sebagaimana yang Rasulullah SAW laksanakan. Kalau Rasulullah dulu begitu selesai perang, maka ada rampasan perang, ada tawanan perang. Lalu Abdullah bin Abbas menjawabnya, "Afa kuntum turiduna an tasbu ummakum Aisyah wa tastahillunaha kama tustahallus sabaya?" Apakah kalian mau menawan ibu kalian Aisyah, lalu kalian gunakan dia sebagaimana digunakan tawanan-tawanan biasanya? Apakah kalian mau menawan ibu kalian? Dan tawanan itu bisa digunakan sekendaki oleh si penawan. Apakah itu akan kalian lakukan kepada ibu kalian Aisyah radhiyallahu anha? Lalu dilanjutkan oleh Abdullah bin Abbas, kalau kalian jawab iya, faqad kafartum, maka kalian telah kafir. Ya, bagaimana bisa istri Rasulullah mau diperbuat seperti itu? Kalau kalian katakan iya, memang kalian mau menawan istri Rasulullah, menawan ibunya kaum muslimin, lalu memperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap tawanan. Kalau kalian iya kan, kalian kafir, kata Abdullah bin Abbas. Wa in qultum innaha laysat bi ummikum kafartum aidan. Kalau kalian jawab bahwa Aisyah itu bukan ibu kalian, tak kalian akui dia ibu kalian, maka kalian juga telah kafir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi SAW paling berhak terhadap orang-orang mukmin bahkan dari diri mereka sendiri. Jadi orang-orang mukmin, kita memiliki diri kita sendiri, bahkan Rasulullah lebih berhak terhadap diri kita sendiri itu. Dan istri-istri Rasulullah SAW adalah ibu-ibu mereka. Allah yang mengatakan itu. Allah yang telah menyampaikan bahwa istri Rasulullah adalah ibu-ibu kaum muslimin. Maka silakan kalian pilih sesuai kehendak kalian, kata Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas melanjutkan lagi, karena itu pertanyaan tak perlu dijawab, udah paham sendiri jawabannya itu. Maka Abdullah bin Abbas tak menunggu jawabannya. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, akhrajna min hadhihi aidan. Selesai kita dari soal masalah yang kedua ini. Mereka menjawab, Allahumma na'am, iya, wahai Abdullah bin Abbas. Dua, selesai. Yang ketiga, adapun yang ketika kalian mengatakan bahwa Ali, apa yang ketiga tadi? Menghapus gelar Amirul Mukminin. Dulu pernah ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah menulis, bukan Rasulullah ini, dari delegasi utusan, karena Rasulullah tak bisa membaca dan menulis. Lalu ketika itu Rasulullah meminta kepada tukang tulisnya, silakan ditulis hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Silakan ditulis inilah yang telah diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Lalu orang-orang kafir ketika itu menjawab, kalau kami percaya bahwasanya engkau Rasulullah, niscaya kami tidak akan menghalangi engkau masuk ke Masjidil Haram ini. Niscaya kami juga tidak akan memerangi engkau. Jadi kalau kamu tulis Rasulullah di situ, berarti sepakat kami, berarti kami akui engkau Rasulullah, itu maksudnya. Nah, jadi kami kan tak sepakat, tak mengakui engkau Rasulullah. Jadi jangan ada tulisan Rasulullah di situ, melainkan tulis Muhammad bin Abdullah. Jangan ada Rasulullah di situ. Lalu Rasulullah SAW pun menarik lagi, mengulangi lagi ucapannya dan menyuruh mengikuti apa yang mereka katakan. Dihapuslah tulisan Rasulullah, ditulislah Muhammad bin Abdullah. Lalu Rasulullah mengatakan, wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah,
sesungguhnya aku adalah Rasulullah walaupun kalian mendustakanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Abbas menceritakan begini saja. Tapi siapapun yang mendengar pasti paham. Maksudnya adalah gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu Rasulullah suruh hapus dalam sebuah catatan karena ada keadaan-keadaan tertentu. Lalu ini masalah Amirul Mukminin pula jadi permasalahan. Kan itu jadi aneh. Maka setelah menceritakan itu Abdullah bin Abbas bertanya, "Fa'al kharajna min hadhi?" Selesaikah kita dari ini? Mereka pun menjawab, "Allahumma na'am." Iya, kita telah selesai. 3 hal tadi selesai dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kembali kita lagi bahwa Abdullah bin Abbas ini berada di lautan manusia yang ribuan, puluhan ribu. Selesai Abdullah bin Abbas menceritakan semuanya tadi, yang terjadi adalah ada minhum 20,000 min sufufi Ali ila sufufi Ali radhiyallahu anhu. 20.000 orang tadi, dari semua orang tadi 20.000 kembali ke barisan Ali, merapat ke Ali, tak jadi keluar, tak jadi khawarij. 20.000, Allahu Akbar, melalui Abdullah bin Abbas. Wa asarra 4,000 ala khusumatihim, yang tetap dendam kepada Ali tinggal 4.000. 4.000 inilah tetap melawan Ali radhiyallahu anhu, dan nantinya mereka menetap di Nahrawan, dan terus mereka akhirnya berkembang dengan pemahaman Khawarij ekstrim. Terus mereka tak mengakui Ali, melawan Ali, bahkan nantinya ada kisah mereka membantai satu rombongan gara-gara rombongan ini mengikuti Ali. Mereka tanya, "Kalian termasuk siapa?" "Kami jemaahnya mengikut membaiat Ali radhiyallahu anhu." Dibunuh, dibantai oleh 4.000 orang ini. Sudah dibantai, ada perempuan yang sedang hamil, mereka belah perutnya, lalu mereka bantai, mereka bunuh anak yang tadi dalam perut wanita tadi. Mendengar hal seperti itu, Ali radhiyallahu anhu singkatnya berserta kaum muslimin tentara pergi ke Nahrawan. Ali bertanya, siapa yang telah melakukan pembunuhan tadi? Karena pembunuhan dalam Islam hukumnya kisos. Siapa yang membunuh tadi? Orang-orang Khawarij ini memang luar biasa semangat mereka, energi tenaga mereka. Lalu mereka katakan, kami semua yang membunuhnya. Kenapa emangnya? Memang pelawan luar biasa orang Khawarij ini. Ya, dalam Islam kalau semua orang membunuh, semuanya dikisos. Lalu Ali pun menyerang 4.000, dan Ali adalah seorang yang tangkas dalam peperangan. Hanya sebentar selesai 4.000 orang tadi. Tapi Bapak dan Ibu, orang Khawarij tadi sudah dibantai, sudah selesai. Tapi ibarat istilah kita ketika ada sebuah kotoran dalam sebuah ruangan. Kotoran tadi dibuang. Baunya masih ada enggak, Pak? Biasanya ada baunya. Begitulah orang Khawarij itu telah tuntas disikat oleh Ali bin Abi Thalib, pemahaman radikal tadi, tetapi pahamnya itu tetap ada. Sampai sekarang, orang-orang yang gampang untuk melawan, menggulingkan pemerintah, bibitnya tadi adalah dari Khawarij dengan dorongan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ada pemahaman, ada pembahasan yang rinci tentang amar ma'ruf nahi mungkar, terkhusus dengan pemimpin itu diharamkan dalam Islam untuk melakukan gerakan kudeta. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang melawan pemerintah lalu kemudian dia terbunuh dalam perlawanan itu, mata maitatan jahiliyah, maka dia matinya orang yang dalam keadaan melawan pemerintah tadi, kematiannya itu seperti matinya jahiliyah. Allah musta'an. Kita jeda sejenak mendengarkan azan salat Isya. Hadza wa sallallahu ala Muhammad. Fadhal, Pak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Itu salah satu peristiwa Abdullah bin Abbas bagaimana menyelesaikan perkara di antara kaum muslimin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kembali lagi kita kepada Abdullah bin Abbas. Bagaimana beliau dalam masalah ilmu pula. Abdullah bin Abbas setiap kali dia mengumpulkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan sudah kita catat, Pak, berapa tadi? 1660 hadis. Itu enggak sedikit itu, Pak. Bagaimana cara beliau mengumpulkan hadis itu? Beliau radhiyallahu anhu di masa hidup dia yang hanya sebatas sekitar 15 tahun, dipotonglah usia mumayyiz 6, berarti sekitar 9 tahun atau 8 tahun dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Waktu itu dia maksimalkan semuanya untuk bersama Rasulullah, dan dia kumpulkan, dia dengar, dia hafal, dia simpan, dia ingat selalu hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bercerita nih Abdullah bin Abbas, apabila sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang laki-laki dari kategori dari golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali aku dengar ada hadis, ada sahabat Nabi pernah dengar Rasulullah mengatakan ini yang belum pernah aku dengar, maka kata Abdullah bin Abbas, aku datangi rumah sahabat itu. Dan sering ku datangi dalam keadaan istirahat siang, tengah hari. Jadi ketika tengah hari itu aku datangi sahabat yang punya hadis ini, yang ada ilmu hadis sama dia, yang ada informasi tentang Rasulullah darinya, aku datangi rumahnya di waktu tengah hari, lalu kubukalah rida, ini selimut bagian belakang tuh, aku buka, kujadikan itu sebagai alas kepala aku. Jadi aku pun golek lagi itu atau menyandar di pintu rumah sahabat ini. Sahabat yang punya hadis ini. Enggak diketoknya pintu, Pak. Enggak, Assalamualaikum, enggak gitu. Bukanya itu bersandar dia atau golek, ditunggunya sahabat ini keluar. Ketika di tengah hari di waktu istirahat siang, waktu tidur siang, qailulah. Kemudian dalam keadaan seperti itu datanglah debu-debu itu mengenaiku. Mengenai wajahku dan lain-lainnya. Seandainya aku mau, niscaya aku bisa minta izin. Assalamualaikum. Bisa aku minta izin memanggil sahabat ini tadi. Namun aku tak melakukan itu liutayyiba nafsahu, karena aku ingin memperlakukan sahabat ini dengan sangat mulia. Begitulah cara Abdullah bin Abbas memperlakukan orang yang berilmu. Sahabat ini punya ilmu, begini caranya itu memperlakukan itu. Apabila keluarlah sahabat orang laki-laki ini yang punya hadis tadi, dia pun melihatku, selalu saja seperti itu, maka mereka selalu mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak pamannya Rasulullah, wahai anak pamannya Rasulullah, apa yang membuat engkau datang? Tidakkah engkau utus saja orang supaya aku yang ke sana, supaya aku yang mendatangi engkau? Lalu aku pun menjawab, sayalah yang paling berhak untuk datang. Yang paling berhak datang itu saya. Fal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Karena ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang datang. Jadi ini pelajaran berharga nih Bapak dan Ibu. Bahwa ternyata untuk mencari ilmu itu harus bergerak kaki kita tuh. Nah, kadang kita memang alhamdulillah banyak caranya, televisi bisa hidup. Tapi bentar kadang tergeser tuh. Nah, masuk ke berita politik pula sudah tuh. Hilang kajian tadi. Kan gitu jadinya. Jadi banyak keberkahan yang tak diperoleh. Tapi kalau kita datang, kita gerakkan kaki kita, maka insya Allah banyak keberkahan yang bisa kita raih. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Kata Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian aku pun bertanya kepadanya, dengan merendahkan diriku di hadapannya tentang hadis-hadis tadi. Di antara lagi peristiwanya, pernah aku mendatangi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang selalu menulis wahyu. Sama seperti Muawiyah, sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering kudatangi Zaid bin Thabit, dan dia adalah penduduk Madinah yang sangat dalam ilmu pengetahuannya tentang fikih, tentang hukum-hukum, hukum peradilan, kemudian tentang qiraah, tentang faraid. Jadi suatu hari aku temui dia dalam keadaan di atas kendaraannya. Lalu aku pun berdiri menunggu dia. Dia Zaid bin Thabit dengan kudanya, aku menunggunya dalam keadaan merendahkan diriku di hadapannya. Lalu begitu udah dekat, ku peganglah tali kekangan kuda itu. Lalu ku tahan, ku pegangi tadi. Lalu Zaid bin Thabit tadi pun mengatakan, lepaskanlah wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Ibnu Abbas, hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami disuruh memperlakukan orang yang berilmu, ulama-ulama dari kalangan kami. Jadi beginilah kami, saking merendah dirinya seorang ketika menuntut ilmu, beginilah kami disuruh itu dalam memperlakukan seorang alim di tengah-tengah kami. Tak lain yang disuruh di sini, arti kalau Ibnu Abbas mengatakan beginilah kami disuruh. Siapa yang nyuruh itu, Pak? Tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu turunlah Zaid bin Sabit tadi, arini yadaka, ulurkan tanganmu. Diulurkan oleh Ibnu Abbas tangannya, begitu diulurkan, lalu datanglah Zaid bin Sabit memiringkan badannya, bukan ruku ini, memiringkan badannya, lalu mencium tangannya, wa qabbalaha, mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lalu Zaid bin Sabit mengatakan, begini pula lah kami disuruh untuk memperlakukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak dan Ibu, harusnya jangan lagi kita ada yang salah faham lagi tentang salaman itu boleh mencium atau tidaknya. Yang pertama tentu harus mahram. Nah, kadang sekolah-sekolah main babat aja tuh, main langsung aja laki-laki perempuan, ini enggak. Jadi salaman tadi itu tentu yang mahram, kita dengan anak kita. Jadi mencium tangan itu adalah hal yang dibolehkan pada dasarnya. Lalu menjadi masalah itu kenapa? Karena kadang-kadang ada oknum-oknum, guru-guru kadang, atau ulama, dipandang ulama, kemudian orang yang disegani, kadang tangan itu sengaja ditaruhnya di bawah. Sehingga ketika murid ingin nyalam tangannya, sampailah posisinya menjadi ruku, dan itulah yang dilarang dalam Islam. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Yanhani ba'duna ba'dan ya Rasulullah?" Apakah boleh kita membungkuk, menunduk kepada sebagian kita ke sebagian lain? La, kata Rasulullah, enggak boleh kita membungkuk kepada yang lain. Makanya ambil tangan, kita cium. Maka kadang-kadang kita tengok asatiz kita pun juga seperti itu. Bertemu dengan gurunya, diambil tangannya, dicium tangannya. Nah, jadi mencium tangan tadi bukan itu sebenarnya permasalahan, tapi yang bungkuk tadi. Membungkuk, apalagi sampai ruku, na'udzubillah sampai sujud pula. Ada itu terjadi. Begitu bebas dari penjara, kan itu kita tengok berita-berita. Kadang udah sangat rindu kepada ibunya, kepada ayahnya, sujud kepadanya. Ini tak dibenarkan dalam Islam. Jadi itu dilakukan oleh Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma. Kemudian juga orang-orang dari tabi'in seperti Masruq bin Ajda', termasuk kibar tabi'in, juga sangat mengenal Abdullah bin Abbas. Dia katakan dia adalah orang yang paling bagus, paling fasih, paling punya ilmu. Nah, kemudian kejadian menarik berikutnya Bapak dan Ibu. Ini malam ini agak lama dikit, Pak. Karena Abdullah bin Abbas ini panjang pembahasannya, tapi enggak apa-apa, Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita capai sampai jam 8. Rumahnya Abdullah bin Abbas berubah menjadi jami'ah. Jami'ah itu, Pak, kalau bahasa Arab, arti jami'ah itu universitas. Jadi disampaikan oleh pengarang kitab ini dan juga para sejarawan bahwa rumah Abdullah bin Abbas jadi universitas. Tapi bukan Universitas Abdullah bin Abbas, bukan. Bagaimana jadi universitas itu? Universitas itu kan tempat untuk menuntut ilmu. Perguruan tinggi itu kan untuk belajar. Nah, ada perbedaan antara perguruannya Abdullah bin Abbas dengan perguruan tinggi sekarang. Perguruan tinggi sekarang, ini bukan masalah gedungnya ya. Perguruan tinggi sekarang, satu perguruan tinggi, gurunya berapa, Pak? Ratusan. Apalagi jadi udah universitas, banyak jurusan, banyak bidang-bidangnya. Ratusan dosennya. Ratusan. Jangankan perguruan tinggi sekolah saja kadang ratusan. Jadi perguruan tinggi itu ratusan gurunya. Tetapi perguruannya Abdullah bin Abbas cuma dia sendiri mengajarkan. Beliau radhiyallahu anhu suatu hari ada salah seorang sahabatnya bercerita, aku lihat orang-orang yang datang kepada Abdullah bin Abbas setelah Abdullah bin Abbas memiliki ilmu, menimba ilmu yang sudah sangat luar biasa tadi, Allah karuniakan ilmu kepadanya. Setelah dia seperti itu, kata salah seorang sahabat Abdullah bin Abbas, dia cerita, aku lihat Abdullah bin Abbas suatu hari berkumpullah kepadanya jumlah yang bisa membanggakan orang Quraisy kalau dia mau bangga. Banyak lautan orang. Jadi sampai-sampai kulihat orang-orang ini berkumpul bahkan sampai ke jalan. Keluar dari rumahnya. Jalan mau menuju rumahnya itu penuh kerumunan. Kalau kerumunan itu entah kasus apalah itu kan. Kadang ada pita itu dilarang masuk itu kan. Batas. Ini bukan. Tapi orang berkerumun di sana untuk menuntut ilmu. Kemudian sampai rumahnya menjadi sempit. Jalan-jalan tadi sekeliling rumahnya ditutupi oleh wajah orang-orang yang ingin menuntut ilmu.
Lalu aku pun masuk menemuinya, kukabari dia. Kukabari Abdullah bin Abbas tadi. Lalu Abdullah bin Abbas meminta kepada aku wudu, tempat wudu. Jadi Abdullah bin Abbas pun berwudu. Setelah berwudu dia pun duduk dan berkata kepada aku, kamu keluarlah. Katakan kepada mereka, siapa yang mau bertanya tentang Al-Quran, huruf-hurufnya, silakan masuk. Lalu aku keluar, aku umumkan masuk. Begitu mereka masuk, penuh rumah itu membludak semua sisi. Wah, enggak ada kayak gini, Pak. Ini banyak kosongnya kan? Ini Masya Allah penuh semuanya. Semua yang mereka tanya dijawab. Selesai dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, lalu dipanggilnya lagi temannya tadi. Afsihut tariq. Kalian kasih jalan. Artinya kalian sudah dapat ilmu tadi, sudah belajar, silakan keluar, kasih jalan. Katakan kepada teman-teman kalian supaya mereka masuk. Katakan kepada mereka siapa yang ingin bertanya tentang tafsir, belajar tentang tafsir Al-Quran, silakan masuk. Lalu diumumkan lagi oleh temannya, masuk lagi. Begitu selesai, beri jalan kepada saudara kalian. Lalu umumkan lagi, kamu umumkan lagi. Siapa yang ingin bertanya tentang halal, haram, fikih, silakan masuk. Masuk lagi seperti itu. Selesai, kasih jalan, keluar lagi. Lalu kamu keluar lagi, sampaikan siapa yang mau belajar tentang faraid. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita buat daurah kemarin. Jadi ini termasuk cabang ilmu yang memang diprioritaskan oleh para ulama. Masuk para sahabat Nabi, termasuk Abdullah bin Abbas, faraid. Nah, maka ini jangan sampai kita kesampingkan. Siapa yang mau belajar faraid silakan masuk. Lalu masuk mereka semua. Begitu selesai, kasih jalan untuk teman-teman saudara kalian lainnya. Lalu begitu keluar, umumkan lagi siapa yang mau belajar bahasa Arab, belajar syair, silakan masuk. Ya Allah, cabang ilmu yang begitu banyak beliau ajarkan sendirian. Sampai ketika itu akhirnya Abdullah bin Abbas pun tengoknya, sahabatnya juga tengok keadaan seperti ini bisa mengganggu orang lain karena kerumunan sangat banyak. Akhirnya dibuatnya kurikulum, jadwal kajian. Jadi dibuat 1 hari untuk belajar fikih saja. 1 hari untuk belajar maghazi, tentang bagaimana peperangan Rasulullah. 1 hari belajar untuk syair, 1 hari belajar untuk bagaimana sejarah di Arab dan cabang-cabang ilmu lainnya. Nah, itu yang dilalui oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas juga banyak sekali memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Nah, ini sangat panjang lagi, Pak. Kemudian kita singkat lagi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau di samping seorang yang berilmu, tetapi bukanlah termasuk orang yang kaburo. Tahu Bapak kaburo itu? Dalam surah Shaf Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kalian mengatakan yang tak kalian kerjakan? Kaburo maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini istilah dari dosen kami dulu. Amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dia mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Kabura maqtan, amatlah besar kemurkaan azab Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas tak seperti itu. Apa yang dia sampaikan, dia lakukan. Sampai-sampai diceritakan ada orang-orang yang melihatnya bahwa ada yang mengatakan seperti Abdullah bin Mulaika. Beliau bercerita, aku menemani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di Mekah ketika menuju ke Madinah. Dan apabila kami berhenti, setiap kali berhenti kami dalam perjalanan itu, di tengah malamnya itu orang-orang tidur karena kecapean, dia sholat. Safar padahal bisa jamak qasar, tapi dia sholat lagi melaksanakan qiyamul lail. Dan kulihat dia suatu malam ketika qiyamul lail, dia membaca surah Qaf. Sampailah di ayat wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan kebenarannya, dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dulunya kalian ingkari, kalian hindari dan lainnya. Diulangi terus oleh Abdullah bin Abbas, aku saksikan itu sampai terbit fajar. Ayat tadi itu diulangi.
Jadi begitulah Abdullah bin Abbas ditadabburinya firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini tak lain adalah untuk tazkiyatun nafsi. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya kita hal-hal yang seperti ini kita praktikkan. Di malam kesunyian kita ingat, kita tengok Al-Quran, bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Ayat yang sering kita hafal saja. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita renungi. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian menimbun-nimbun harta ini, dunia ini, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan itu. Kalla sawfa ta'lamun, sungguh kalian benar-benar akan merasakan nantinya, akan kalian ketahui, kata Allah. Summa kalla sawfa ta'lamun, benar-benar kalian akan ketahui nantinya, akan tahu kalian nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sangat yakin. La tarawunnal jahim, kalian akan lihat itu neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Fudail bin Iyad pingsan gara-gara mendengar ayat itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, inilah diantara apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan usia beliau ya sampailah 71 tahun. Allah panjangkan usianya menjadi 71 sanah, 71 tahun. Lalu begitu beliau meninggal dunia, tentunya kaum muslimin kehilangan. Di antara yang ikut mensolatkan beliau radhiyallahu anhu adalah Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ini adalah saudaranya Hasan bin Husain. Hasan dan Husain. Hasan dan Husain anak dari Fatimah, sedangkan Muhammad dari ibu yang lainnya, anak Ali bin Abi Thalib juga. Jadi Muhammad bin Hanafiyah ini karena dari kabilah Hanafiyah. Namun dia sendiri adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib menyolatkan beliau radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat lainnya yang masih tersisa, kemudian juga yang masih ada tinggal, yang masih hidup ketika itu, begitu juga orang-orang tabi'in. Nah, ketika mereka mengebumikan Abdullah bin Abbas, tiba-tiba mereka ada mendengar suara orang membaca. Jadi di sini disampaikan sami'u qari'an. Mereka mendengar ada yang membaca. Jadi entah siapa, wallahu alam. Bunyinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridha dan diridhai. Maka masuklah engkau ke dalam golongan ibadahku, golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Itu akhir dari surah Al-Fajr. Wallahu alam dari mana suara itu, tapi ada yang membaca dan itu dinukilkan. Begitulah sosok yang sangat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Hadza wa sallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.